Katakan amin. Ketika saudara mendengar kata celebration of giving, jangan pikirkan bahwa saudara akan dimintakan sesuatu. Yang saudara pikirkan adalah saudara akan menerima sesuatu. Katakan amin, menerima sesuatu. Karena the true giver adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi celebration of giving adalah ketika kita merayakan pemberian Tuhan, gitu loh. Amin. Ketika Tuhan bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Katakan amin. Semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan akan disediakan oleh Tuhan berdasarkan kekayaan kemuliaannya dan bukan berdasarkan kekurangan kita. Nah, selama 4 minggu ini saudara-saudara, mulai dari minggu yang lalu, kita akan belajar tentang kehidupan finansial yang benar seperti apa. It's not about the money. Ini bukan soal uang semata-mata. It's about principle of life. Ini soal prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip yang sudah tercatat di dalam Alkitab kita, prinsip-prinsip yang adalah hidup yang kalau kita mempraktekannya dengan benar, maka saudara melihat, saudara menyaksikan bahwa ada orang-orang yang memang hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan mereka mengalami sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kadang ada kita terjebak di situasi di mana kita ingin menerapkan prinsip tertentu yang kita rasa enak buat kita, dan kita memilih prinsip tertentu yang kurang enak dan kita mengabaikan prinsip tertentu. Padahal firman Tuhan adalah firman yang utuh, sama-sama bilang utuh. Ketika saudara menerima kebenaran, terimalah itu sebagai sebuah keutuhan. Ketika Tuhan memberitakan prinsip-prinsip itu, lakukan semua prinsip yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya mungkin tidak akan mengajarkan semua karena waktu kita terbatas, tapi paling tidak prinsip-prinsip utama di mana prinsip-prinsip kecil lainnya bergantung di atasnya akan diajarkan kepada saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara perlu dengan exciting menerima firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Yang rindu kehidupan finansialnya diubahkan, bilang amin. Yang ingin menjadi harapannya menjadi sukses dan berhasil, dan kehidupan keuangan saudara mengalami pertumbuhan yang signifikan, katakan amin. Haleluya, praise the Lord. Nah, saudara-saudara, kita mulai saja gitu ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah The One Who Can See the Future. Oke. Pertanyaan saya adalah, bisakah engkau melihat masa depanmu? Nah, saya kan orangnya cukup mengikuti informasi belakangan, hampir semua isu gitu ya. Dan saya senang juga punya jemaat yang sering kali sharing apapun yang motivasi kehidupan, santapan harian gitu ya. Jemaat-jemaat MCM, wah ini kalau mereka tulis status mereka suka share hal-hal yang bagus. Sehingga bahkan ada yang orang gak kenal kemudian sharing tentang seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dengan versus peramal yang terkenal gitu ya. Mbak siapa itu dia. Nah kemudian saya juga dengar si artis Nyai itu ya. Saudara ikuti ya si Nyai itu. Tahu? Ada yang kenal Nyai itu siapa? Ya, namanya mirip penyanyi kecil, penyanyi rohani kecil. Nah, Nyai ini bilang begini, ini Nyai ini walaupun dia Nyai kayak gitu tapi ada benernya juga kadang-kadang gitu ya. Saya ketawa gitu ya. Dia bilang gini, kenapa dukun atau peramal dibilang orang pintar? Karena cuma orang bodoh yang mau mendengarkan ramalan-ramalannya. Bener ya gak itu? Saya pikir pandai juga Nyai ini gitu ya. Memang betul sudah, kenapa mereka disebut orang pintar? Karena hanya orang bodoh yang mau mendengarkan mereka. Nah, kita bukan orang bodoh, kita orang pintar. Amin. Dan orang pintar itu begini firman, ada lagu waktu saya SD, hormati gurumu, sayangi teman, kau murid. Itu dia saudara-saudara. Murid budiman itu dimulai dari hormati guru dan sayangi teman. Lalu kita menjadi murid yang budiman. Budiman pintar apa enggak? Sudah jawab sendiri. Nah, saudara-saudara, orang disebut pintar karena ada orang
bodoh yang percaya gitu, yang mau percaya kepada perkataan mereka. Mereka laris karena ada kebodohan gitu. Jadi mereka disebut pintar dan mereka laris karena mereka menghasilkan uang dari kebodohan-kebodohan orang lain. Nah, padahal saudara-saudara, kalau saudara melihat masa depan saudara tidak perlu mencari orang pintar. Cara melihat masa depan adalah dengan mempelajari masa lalumu. Bilang amin. Saudara tahu kalimat ini saya dapat dari mana? Dari orang-orang terkaya yang saat ini nama mereka masuk, kalau ada majalah Forbes gitu ya, mereka urutan orang-orang kaya. Dan kemudian pendahulu-pendahulu mereka, orang kaya yang sulit miskin. Sudah tahu, saking kekayaannya bukannya berkurang malah makin bertambah. Gitu ya, mereka menuliskan bahwa untuk mengetahui masa depan, cara satu-satunya adalah dengan belajar dari masa lalumu. Bukan tinggal di masa lalu, tapi masa lalumu ada supaya engkau bisa belajar dan bisa mengevaluasi apa yang akan terjadi di masa depanmu. Kalau engkau masih melakukan hal-hal yang sama dengan yang kau lakukan di masa lalumu, itu artinya nasibmu hanya akan seperti hari ini. Tapi kalau engkau berhasil mengevaluasi semua pengalaman-pengalaman kehidupan, semua kejadian-kejadian yang engkau alami, semua rutinitas, tabiat, kebiasaan yang membentuk engkau hari ini, dan mengevaluasi, melihat mana yang baik dan yang mana yang buruk, saudara akan memiliki masa depan. Pintar itu datang dari bagaimana kita berhasil mempelajari diri kita, mempelajari masa lalu kita, dan kemudian kita berhasil memilah-milah. Ini tindakan-tindakan bodoh yang tidak boleh saya lakukan dalam hidup ini. Ini tindakan-tindakan yang harus saya pertajam setiap hari, karena tindakan-tindakan inilah yang membawa dampak yang besar dalam hidup saya. Katakan amin. Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat MCM, dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengar ini, maka hanya orang-orang yang berhasil belajar dari masa lalu yang memiliki masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Saudara bisa melihat masa depan saudara dengan belajar dari yang terjadi di masa lalu. Mengapa demikian? Bukankah kita percaya pengkhotbah bilang bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini? Artinya segala sesuatu yang akan terjadi nanti itu pasti sudah pernah terjadi dulu, lalu akan terjadi lagi, karena di bawah kolong langit ini memang gak ada yang baru. Semuanya berulang, walaupun mengambil form yang berbeda, walaupun mengambil kemasan yang berbeda, tetapi semuanya akan berulang. Nah, pertanyaan saya, apakah yang engkau ulang hari ini? Apakah engkau masih mengulang kebodohan-kebodohan ataupun tindakan-tindakan yang tidak efektif, ataupun perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan berulang-ulang di masa lalu yang tidak baik, atau engkau sudah mengulang atau memulai atau mempertajam atau fokus kepada sesuatu yang memang mendatangkan keberhasilan dalam hidupmu? Menjadi masalah kalau engkau gak pernah merasa berhasil, gak pernah merasa memproduksi, menghasilkan sesuatu, gak pernah menghasilkan profit. Kalau engkau merasa seperti itu, maka perasaan itu harus diubahkan. Karena sesungguhnya kalau engkau mencari di dalam dirimu sendiri, engkau mengevaluasi seluruh kehidupanmu, engkau akan menemukan prestasi-prestasi kehidupan yang sebenarnya merupakan titik-titik yang Tuhan tunjukkan dalam hidupmu, dalam hidup kita, supaya kita bisa menyusun titik-titik itu untuk masa depan yang lebih baik. Karena bukankah Tuhan berjanji bahwa masa depan kita adalah masa depan yang gilang dan gemilang? Amin. Tapi masa depan yang gilang gemilang tidak akan jatuh dari langit, saudara-saudara. Kalau saudara memutuskan untuk melakukan kebodohan-kebodohan yang menghancurkan engkau di masa lalu, atau yang membawa engkau pada hari ini. Saya rindu saudara akan menjadi orang-orang, the one who can see the future.
orang yang bisa melihat masa depanmu yang gilang gemilang seperti yang Tuhan taruhkan melalui studying your past. Mempelajari masa lalumu setiap hari. Terus, yang terjadi kemarin dievaluasi, yang terjadi minggu lalu dievaluasi. Dan semua kesalahan-kesalahan yang menimbulkan sakit, pahit, marah, kekecewaan, kegagalan, kerugian. Saudara mesti evaluasi. Dan lakukan sesuatu justru memperkuat apa yang mengarahkan engkau kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Sejauh ini MCM, jawab saya, apakah ini masuk akal? Halo? Masuk akal. Saudara gak perlu ke dukun, Mbak Mi, Mbak Yu, Mbak Ti, Mbak Nda. Siapa nama dukun-dukun di Indonesia bang yang terkenal? Joko Bodo. Bar DP nama so bodok. Apa lagi? Saudara lihat, kita mau pergi ke orang-orang seperti itu kan? Dan mempertaruhkan masa depan kita. Betul kata Nyai itulah. Hanya orang bodoh yang pergi kepada orang yang merasa pintar. Jadi cara pintar, boleh diketikin di sini dibantu. Cara pintar untuk melihat masa depanmu adalah pelajari masa lalumu. Sama-sama bilang pelajari masa lalumu. Bukan tinggal di masa lalu guys. That's not the word. Kalimat yang benar adalah pelajari masa lalumu. Hanya keledai yang pintar semua memang. Hanya keledai yang ya. Jika kamu sekarang pastor, jika kamu belum mempelajari masa lalumu gitu ya, belajarlah sekarang juga. Sekarang juga hari ini gitu ya. Belajarlah sekarang juga. Jika sudah belajar tentang masa lalumu, saudara perenungkan, apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga penghasilan saya hanya segini doang. Apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga hidup saya mau hidup saja susah. Apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga saya terjerat dengan banyak hutang. Apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga saya banyak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Apa yang terjadi dalam saudara, semuanya saudara harus evaluasi secara jujur, secara terbuka. Dan jadilah pengusaha yang berhati Bapa. Sama-sama bilang pengusaha yang berhati Bapa. Tahukah saudara bahwa Bapa kita adalah pengusaha? Betul, Yohanes 15, amin. Jadi kita sekarang menjadi pengusaha-pengusaha yang berhati Bapa. Bagaimana itu yang dimaksud dengan pengusaha yang berhati Bapa, pastor? Ada gini, pengusaha yang berhati Bapa itu Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bagaimana cara Bapa berusaha? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau dalam kehidupanmu terlalu banyak ranting-ranting kehidupan yang tidak berbuah, potong itu, gunting itu. Kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang tidak mengarah kepada tujuan, kepada masa depan yang penuh harapan, gunting brother, gunting sister. Begitulah pengusaha yang berhati Bapa. Siapa yang menjadi pengusaha yang berhati Bapa? Saya kasih gunting kepada saudara-saudara hari ini. Gunting bonsai. Untuk memangkas ranting-ranting kehidupanmu yang tidak menghasilkan buah. Aktivitas dari pagi sampai malam yang tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan doi. Tidak menghasilkan keberuntungan. Tidak mengarahkan engkau kepada tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Hanya sekedar menghabiskan waktu. Hanya sekedar, saudara, waktu ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan hal-hal yang unproductive. Dengan hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena orang punya waktu yang sama satu kali lari. Sebab begini waktu lagi kita ini. Kembali lagi ke jalan yang benar. Gunting tindakan-tindakan yang tidak menghasilkan buah. Apa itu pastor?
Jawab sendiri karena ngana yang backing. Jawab sendiri karena kitalah pelaku laku, kita adalah history maker. Kita yang membentuk masa lalu kita. Yang tidak berbuah sudah punya guntingnya? Saya sudah kasih gratis saat ini. Hanya orang yang punya iman yang bisa melihatnya memang. Ya, pegang dan kemudian mulai lakukan pengguntingan ranting-ranting yang tidak berbuah. Tapi bukan hanya menggunting yang tidak berbuah. Pengusaha yang berhati Bapa juga itu punya kerjaan satu lagi yang lebih penting dari menggunting yang tidak berbuah. Apa itu? Yang berbuah dibersihkannya. Sama-sama bilang, yang berbuah dibersihkannya. Jadi dalam hidup kita kegiatan-kegiatan yang menghasilkan banyak, kegiatan-kegiatan yang membawa kita mendekati tujuan ilahi, tindakan-tindakan yang membawa kita kepada misi Tuhan dalam hidup kita, tindakan-tindakan kita yang membawa kita kepada impian-impian yang Tuhan taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu harus kita bukakan jalannya. Harus kita bersihkan jalannya supaya tidak ada hal-hal lumut-lumut ataupun kotoran-kotoran yang mengganggu dan membuat kita menjadi berbuah lebih banyak lagi. Dan ini tindakan yang sangat penting. Tidak boleh engkau hanya cukup membuang yang tidak benar, tetapi engkau harus fokus juga membersihkan apa yang berbuah dari kehidupanmu. Hal baik yang engkau lakukan setiap hari, hal produktif yang engkau lakukan setiap hari, engkau harus bersihkan, tambah pertajam lagi, semakin ditambahkan lagi, semakin ditambahkan lagi. Dan engkau akan lihat, engkau akan panen dengan berlimpah-limpah. Katakan amin. Jadilah pengusaha yang berhati Bapa. Boleh tepuk tangan, boleh kirim tanda love, tanda like, boleh chatting bilang amin. Bagaimana caranya membersihkan ranting-ranting yang berbuah supaya lebih real? Ciptakan masa depan keuanganmu yang baru. Sama-sama bilang, ciptakan masa depan keuanganmu. Karena kita lagi ada di musim finansial. Saudara boleh ganti kata keuangan dengan kata yang saudara suka gitu ya. Tapi saya lebih suka hari ini to the point, straight to the point. Ciptakan masa depan keuanganmu yang baru. Saudara, gimana caranya Pastor? Mulai dari kata-kata. Mulai dari apa saudara? Kata-kata. Sama-sama bilang kata-kata. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan berkata-kata, berfirman. Bahasa Arab itu firman, bahasa Indonesia kata-kata. Oh, kalau ada anak nama Firman itu dari bahasa Arab. Dunia terbentuk dengan kata-kata. Tuhan berfirman, jadilah, jadi. Dan saudara-saudara tahu gitu ya, duniamu juga, termasuk dunia keuanganmu, dan terutama itu yang saya maksud, akan terjadi dari kata-katamu. Ajaib ya. Bagaimana Pastor? Gini ya, duniamu akan terbentuk, terjadi, tercipta. Dunia masa depan, artinya kalau dunia yang saudara jalani sudah terbentuk dengan kata-katamu dulu di masa lalu. Tapi engkau satu punya dunia yang baru, dunia kesuksesan, keberhasilan berdasarkan Alkitab yang Tuhan jamin dengan perkataannya sendiri. Dunia yang Tuhan sediakan untukmu. Nah, dunia itu akan mulai terbentuk dengan kata-katamu. Dunia ini milik siapa saudara-saudara? Tuhan, setuju ya? Dibuat dari kata-katanya Tuhan, firmannya Tuhan. Duniamu akan engkau bentuk dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu, dari hidupmu, dari hatimu. Oke? Atau kata-kata
yang engkau setujui terjadi dalam hidupmu. Saya mau khotbah jadi genap. Sekarang dulu khotbah cuma sebagian, jadi dapat dengar sebagian. Saya melarang keras dulu orang tua untuk ngata-ngatai anak-anaknya. Oke? Saudara setuju ya? Pernah dengar saya ngajar itu? Ya. Tapi saya sekarang mau ngajarin yang lengkap. Itu untuk orang tua. Jadi pastor, kalau orang tua suka berkata-kata begitu, berarti orang dunia mau jadi begitu. Enggak. Kalau ngana memutuskan setuju dengan apa yang orang lain bilang kepadamu, itu mau jadi kamu punya dunia. Tapi apapun kata orang, apapun kata dunia ini, apapun kata orang tuamu, apapun kata tetanggamu, namanya dia lain selain dirimu, hanya bisa terjadi kalau engkau setuju dengannya. Halo? Kalau engkau tidak setuju, maka engkau itu tidak akan terjadi. Engkau hanya akan membentuk duniamu dari kata-katamu sendiri atau kata-kata yang engkau setuju terjadi dalam hidupmu. Persetujuanmu penting. Dan persetujuan itu adalah kedaulatan kita sebagai manusia untuk menentukan mana yang boleh masuk dan tinggal dalam hidup kita. Kata-kata mana yang kita mau pakai dalam hidup kita untuk membentuk dunia kita. Dan kata-kata mana yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Your word created by your word. Duniamu dibentuk dari kata-katamu. Carilah hari ini juga saudara-saudara, untuk membersihkan ranting-ranting yang sudah berbuah. Carilah kata-kata yang mentransformasi hidupmu dan gunakan kata-kata itu setiap hari. Jangan hanya momen tertentu, jangan hanya di gereja. Momen tertentu, ketika engkau bangun pagi hari, ketika engkau ngobrol dengan orang lain, ketika engkau sharing dengan orang lain, ketika engkau menuliskan statusmu, gunakan kata-kata yang membentuk duniamu. Gunakan kata-kata yang mentransformasi dan memberikan kehidupan untukmu. Dahsyat, hebat, sukses, bahagia, kuat, damai sejahtera. Kata-kata apa yang kau gunakan hari-hari ini? Cilaka, soeleh, apa lagi? Apa yang membentuk duniamu? Apa? Iya. Bukan bendungan itu saudara-saudara. Bahasa Inggris itu marmakian. Pernah dengar kata shit? Yang nih tahu bahasa Inggris DP arti itu kotoran. Karena kedengarannya mungkin agak modern kalau kita mengucapkan kata-kata itu. Jadi kayak keren orang bilang-bilang begitu. Jadilah itu duniamu saudara-saudara. Daripada saudara bilang shit, saudara bilang shift. Ganti, geser, pindah. Amin. Hari ini saudara putuskan, ciptakan saudara punya masa depan itu dari kata-katamu. Hebat, sukses, bahagia. Cari kata-kata yang menyemangati engkau untuk melangkah saudara-saudara. Cari kata-kata yang mendatangkan kekuatan dan menyembuhkan. Berhenti bilang aduh wewe, aduh je, kioknya itu. Bertobatlah saudara-saudara, itu akan menjadi duniamu. Halo, mau jadi dunia ada wewe. Kioknya itu. Jadilah kata-kata yang mentransformasi kehidupanmu. Supaya dunia finansialmu yang selama ini mungkin masih tertutup akan terbuka dengan cara yang baru. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Bisa ya
iya pastor, saya mengucapkan menciptakan dunia keuangan saya. Masalahnya saya sudah terlalu lama susah, sudah terlalu lama pesoe, sudah terlalu lama ado wewe, sudah terlalu lama ado kasiang. Jadi bagaimana ini pastor? Bisa saudara. Saudara lihat, ini kata-kata Alkitab loh ya, bukan saya ngarang-ngarang untuk menyemangati saudara, bukan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan dan memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Tuhan, kata Daud. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya kita memiliki kemampuan, kita memiliki kesanggupan yang hampir sama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan adalah segala-galanya, maka kita mendekati hampir, merendah sama tetapi hampir. Artinya kalau Tuhan punya kekuatan yang sangat kuat, minimal kita kuat. Kalau Tuhan itu sangat super kuat, maka kita mungkin sangat kuat. Oh my God, saya baru di pembukaan, sudah tinggal 4 detik, tambah 10 menit. Amin. Jadi saudara bisa menciptakan dunia. Jangan bilang itu cuma pekerjaannya Tuhan, orang kasih yang cuma menumpang di dunia ini. Yes, dalam hal tertentu benar. Tapi kita juga punya kesanggupan untuk menciptakan dunia kita sendiri, karena Tuhan memberikannya kepada kita dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Katakan amin. Haleluya. Mazmur 8 ayat 5-6. Kalau saudara gak percaya dan saudara pikir itu kata-kata saya. Yang kedua saudara-saudara, poin 2, sudah habis 20 menit. Renew your vision. Perbaiki cara melihatmu, cara melihat masa depanmu. Ini agak tua tapi butuh penjelasan yang baru mungkin ya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham. Waktu itu masih namanya Abram gitu ya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur. Mana saudara punya timur? Timur. Saudara punya timur ya? Ke timur, ke barat, ke utara, dan selatan. Tuhan yang tidak bilang cuma lihat di satu bagian. Tuhan perintahkan kepada Abraham, lihat di utara, lihat di timur, lihat di barat, lihat di selatan. Pandanglah dan lihatlah, sebab seluruh negeri yang kau lihat. Artinya yang dia tidak lihat, nggak masuk. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, orang itu, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Enak sekali ini janji Tuhan ini. Diberikan kepada Abraham, tapi Tuhan dah tambah keturunan. Kalau saudara pernah menyanyi lagu Bapak Abraham, saudara adalah keturunan Abraham. Masih ingat lagu itu toh? Siapa yang adalah anak Abraham? Saya juga. Bilang saya juga. Semua yang bisa kau lihat di utara, selatan, barat, timur akan diberikan kepadamu. Kalau kita nggak lihat, yang salah siapa? Jadi bukan Tuhan nggak mau kasih, Tuhan suruh lihat, kita nggak lihat. Oke, supaya lebih yakin gitu ya. Matius 6 ayat 19-23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Oke. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Amin. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti ayat ini sedang membahas tentang harta, betul nggak? Betul ya? Intinya soal harta. Nggak usah pikir dulu harta di bumi atau harta di mana. Pokoknya ini ayat tentang harta. Seluruh Matius pasal 6 bahas soal harta, kekayaan yang orang cari-cari, yang orang menghabiskan banyak waktu untuk itu. Tiba-tiba saudara-saudara, di tengah ayat-ayat tentang harta itu muncul kalimat yang aneh. Begini,
Mata adalah pelita tubuh. Nempel loh saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini pasal tentang harta, tentang kekayaan. Tiba-tiba bahas soal anatomi tubuh. Sederhana menyimpulkannya. Gak perlu ilmu tafsir tingkat tinggi. Berarti ada hubungan yang erat antara harta kekayaan dan matamu. Cara engkau melihat kekayaan itu sendiri penting. Ada hubungan yang erat antara kekayaan yang disediakan Tuhan, yang Tuhan janjikan untuk kita, dengan mata hati kita. Makanya mendadak ayat ini muncul di tengah-tengah harta, kekayaan dan lain-lain. Hei, mata adalah pelita tubuh. Artinya saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan kita atas kehidupan finansial kita, ada satu aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu mata kita. Katakan amin. Kita perlu punya mata seperti Abraham yang berani melihat masa depan kita berdasarkan pelajaran kita atas masa lalu kita. Saudara, dalam hidup ini kalau misalnya ada jalur kehidupan ini ya, sebuah jalur kehidupan, maka jalur kehidupan kita pasti bersambung gitu ya. Saya Melan dulu lahir 11 Mei 1977 di rumah sakit Gunung Maria. Nama ibu saya nih boleh bilang, kalau enggak dorong semua saya bobol tapi akun. Ya, jadi lahir di rumah sakit Gunung Maria. Lalu kemudian dibantu oleh dokter Suster Barton. Bantu aja oleh suster. Nah, umur 7 tahun banakal tak isi di got. Umur remaja memberontak dan nakal, bisa nggak usah bilang-bilang. Umur 17 tahun dijamah dipulihkan Tuhan. Umur 20 jadi pendeta. Umur 22 atau 23 kalau tidak salah jadi pendeta penuh. Gagah sekali itu, paling muda ada lantik. Terus kita nggak mungkin balumpa di jalan yang nggak menyambung dengan tapi kehidupan ini. Kita kehidupan akan berjalan terus cuma satu garis. Antara masa lalu dan masa depan pasti ada hubungannya. Katakan amin. Pada satu titik saya dibaharui oleh Tuhan, diciptakan baru, utuh seutuh-utuhnya, baru sebaru-barunya, sehingga masa lalu ini tidak ngaruh lagi dalam hidup saya, apalagi dosa-dosa masa lalu saya gak berpengaruh dalam hidup saya. Tetapi itu masa lalu akan tetap ada dalam garis kehidupan saya, supaya saya bisa mengevaluasi dan membentuk jalan saya selanjutnya. Itu maksud saya. Dan untuk supaya apa yang terjadi sebelum hidup kita akan membentuk sesuatu yang baik sesudah hari ini, maka kita perlu mata hati yang menerangi hidup kita sendiri. Artinya saudara punya pikiran tetap kekayaan, mesti pikiran bersih. Saudara gak mungkin menjadi orang kaya sekaligus orang yang takut kaya. Mengerti maksudnya? Suka jadi kaya ya, Marta Jalia tuh orang kaya kok sombong-sombong, jadi nyeneng terlalu kaya, nggak mau jadi apa-apa saudara. Saudara pe otak bingung, no ngana suka kaya atau miskin, nang ni mau le no miskin, mar ni mau le kaya, kok ngana mau jadi apa, nang nggak jelas. Jadi kalau saudara pun suka kekayaan, mata pelitamu jadikan itu terang. Makanya jangan jadi orang kaya yang sombong. Orang jono kaya sombong, orang kaya mar baik hati, amin. Orang kaya mar murah hati, orang kaya mar rendah hati. Gitu. Jadi orang kaya yang idaman, orang kaya versi terbaik dirimu.
bilang amin. Apa yang mempengaruhi benakmu mungkin perlu diganti terkait dengan keuangan, utang, apa lagi? Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi kaya? Siapa yang so pasti miskin? Betul itu, pasti miskin dulu baru saudara mau jadi kaya. Kalau saudaranya tidak pasti jadi miskin, saudara kemungkinan besar masih mau miskin-miskin ulang. Jadi saudara mesti pasti miskin. Kalau boleh saudara mesti marah dengan miskin. Kalau boleh saudara mesti benci itu kemiskinan. Dan saudara harus berperang melawan itu kemiskinan. Jangan suka tinggal-tinggal di dalam. Saya berdoa saudara-saudara karena waktu saya terbatas. Minggu-minggu depan saudara akan ditemukan cara untuk keluar dari kemiskinan. Karena keinginan untuk menjadi kaya di dalam diri saya terhadap saudara itu besar sekali. Saya rindu saudara jadi orang kaya sukses secara finansial. Sangat rindu. Mungkin lebih rindu dari saudara-saudara sekalian. Saya ingin menjadi orang-orang yang diberkati. Nggak ada kesusahan lagi soal doi. Doi, apa itu doi? Kacili. Amin. Itu kerinduan saya saudara-saudara. Saya rindu saudara. Saya bukan gak suka orang kaya. Saya suka orang-orang kaya, senang berteman dengan orang kaya. Tapi ada satu yang menyukakan hati saya ketika orang miskin berhasil jadi kaya. Katakan amin. Itu keren saudara-saudara. Kalau saya bisa melihat gitu ya orang yang gabung dulu MCM miskin sekali. Tapi kemudian setelah mengikuti pembinaan, program training, dengar-dengaran. Berani punya visi yang baru, bergerak di jalur yang baru. Saudara diberkati itu. Keren sekali saudara-saudara. Amin. Itu yang membuat saya setiap minggu exciting datang untuk apa? Melihat orang mengalami transformasi, perubahan hidup. Amin. Saya senang saudara ditelepon kalau sakit, paling tidak saya berguna, betul nggak? Tapi saya juga senang kalau ditelepon, pastor datang berdoa Akang, kita ada auto baru, cash, nggak pakai kredit. Sedangkan kredit tapi berdoa Akang, apalagi cash. Amin. Karena buat saya itu juga berkat Tuhan. Bukan hanya sakit jadi sembuh, tetapi kaya jadi miskin juga itu tugas pendeta-pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas gembala sidang. Supaya domba-dombanya gemuk, supaya domba-dombanya tidak makan racun, supaya domba-dombanya menghasilkan bulu-bulu yang banyak. Dan orang lihat enak, gagah domba di situ. Amin. Itulah Yesus kita, gembala yang baik. Biar kita yang mati, biar kita yang disalibkan, yang penting orang punya hidup yang berkelimpahan. Apakah saudara akan menyanyiakan apa yang Yesus lakukan untuk kita? Apakah saudara akan menyanyiakan kasih karunia Tuhan yang besar, yang sudah disediakan, masa depan yang disediakan untuk kita? No, jangan lakukan itu. Saudara mulai hari ini, perbaiki mata hati saudara dulu. Kalau saudara pernah mengalami kekecewaan, itu kata-kata yang enggak baik, enggak beres dan lain sebagainya, buang saudara. Buang, ganti baru, gunting. Lalu saudara pertajam. Ini yang mau kita lakukan pastor. Ini yang mau kita kerjakan. Jangan malu bertanya. Saudara punya CG leader, saudara punya lead pastor, saudara punya senior pastor, segala macam pastor ada di sini saudara-saudara. Kalau saudara enggak memberdayakan mereka, kasihan juga mereka enggak ada kerjaan. Amin. Bertanyalah kepada mereka. Tahun ini saudara saya kunjungan di rumah Abang Paski. Rumahnya baru direnovasi saudara-saudara. Tepuk tangan saudara-saudara. Dan saya senang saudara-saudara. Karena dia beberapa tahun yang lalu dia mengambil keputusan untuk masuk pendeta saudara-saudara, ganteng. Bekas putra mahkota lagi. Putra bunga. Sultan. Dia, pastor kita mau buka barbershop.
walaupun agak kaget, berguru kepada Kak Gil, berguru kepada orang, Kak Yob, semua tuh pengusaha di sini dia sopi belajar akang. Wajar kalau usahanya berhasil, wajar kok dia tinggal rumah yang bagus. Katakan amin. Senang gak lihat rumahnya bagus? Oh, saudara pergi lagi surpi di rumah pastoral Kong Somorubu DP rumah, saudara pasti sakit hati. Betul gak? Dan saya bukan cuma mau Paski saja. Saya mau semua kita dari muka sampai belakang akan mengalami transformasi secara finansial. Katakan amin. Setiap kali saya berkunjung ke rumah 1 tahun 1 kali, maafkan hambamu ini ya, hanya 1 kali 1 tahun. Tapi kalau kita selalu iseng-iseng, kontrak ini atau sewa, milik sendiri, selalu berusaha tanya itu. Bukan karena kita GU saudara-saudara, karena kita mau doakan di hati ini supaya kita akan datang tahun depan dia harus lebih baik. Itu ada dalam hati ini saudara-saudara. Kalau kita tanya ini masih ngontrak, yo pastor bilang jangan ngontrak, jangan ngontrak, bilang milik sendiri. Amen. Karena itu bagi saya adalah sebuah titik perjuangan untuk supaya kita bisa transformasi sama-sama. Amin. Itu kerinduan saya saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang di hati saya sejujur-jujurnya. Bukan hanya saya, keluarga kami, suami saya. Kalau orang lain kaya pelit ilmu, dia saudara-saudara kalau pulang gereja sepi. Maksudnya bukan sepi. Kalau nggak ada orang baca cerita dengan dia, nah namanya kalau orang baca cerita dengan dia, saudara akan menemukan banyak ilmu-ilmu emas. Karena saya tahu dia berkomitmen juga untuk memperkaya orang lain. Katakan amin. Kalau saudara belum pernah ngomong dengan dia, booking. Pak, boleh booking ngobrol 1 menit? Free, tenang. Kalau dia minta bayar, saya. Pastor bilang gratis. Iya. Nah ini just kidding saudara-saudara. Tapi ada benar. Artinya saudara bisa menangkap pesan bahwa kami keluarga ingin juga saudara akan mengalami kesuksesan finansial. Sebagaimana Tuhan memberkati jalan hidup kami, demikian Tuhan pasti memberkati jalan hidup saudara. Mari saudara mesti dengar-dengaran. Buka mata, buka pelita hati. Jangan saudara curigai saudara punya pastoral nih. Pastoral, khotbah persembahan, mau minta gini kan? Nah, saudara mesti bersihkan itu semua. Enggak, jauh saudara-saudara. Hati kami adalah supaya saudara akan diberkati secara finansial. Hidup dalam prinsip-prinsip yang kami hidupi. Menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Maafkan untuk waktu yang sudah berkelimpahan, tapi saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.